warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik siswa-siswi hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, kemudian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, sudah semua masuk Zoom meeting ya? Siap, sudah, Bu. Oke, yang sudah masuk ke Zoom meeting silahkan bisa mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang saya bagikan di grup WA. Sambil saya absen, yang hadir nanti silahkan tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya ya. Ahmad Hoirul Rafid. Hadir, Bu. Ahmad Nur Hafifi. Hadir, Bu. Mas Alvin. Hadir, Bu. Mas Arif. Ini lihat ya. Oke, mungkin belum masuk, nanti kita tunggu kehadirannya. Mbak Citra. Ibu. Kemudian Mas Fikhan. Hadir, Bu. Oke, baik. Sudah siap semua ya untuk mengikuti pembelajaran, sudah menyiapkan semua alat tulis dan lain sebagainya. Presentasinya jangan lupa. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dipimpin berdoa dulu Mas Fahmi, monggo silahkan. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Mas Fahmi sudah memimpin berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian hambatan resistor. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih 3.13 menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai jenis rangkaian hambatan dengan benar. Langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Kemudian langkah-langkahnya ada beberapa sintaks yang kegiatan inti, ada pertanyaan mendasar, yang terakhir ada kegiatan penutup. Penilaiannya masih sama menggunakan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap melalui lembar observasi. Langkah berikutnya di sini masih ingat tidak? Di sini ada gambar rangkaian elektronika seperti sosis itu ya, dengan gelang warna-warni. Nah, Saya, Bu. Oke, monggo Mas Alvin, silahkan. Resistor, Bu. oh iya, Iya, jawaban dari Mas Alvin. Iya, betul, nama komponen tersebut adalah resistor. Nah, ini juga baru saja kita pelajari di pertemuan sebelumnya ketika membahas tentang hukum Ohm. Alhamdulillah masih ingat ya. Masuk ke pertanyaan mendasar. Di sini saya mempunyai video rangkaian senter yang terdiri dari beberapa resistor. nah pertanyaannya adalah mengapa rangkaian tersebut disusun dari beberapa jenis resistor yang berbeda? Karena rangkaian tersebut membutuhkan besar hambatan tertentu sehingga resistor yang digunakan menyesuaikan dengan besar hambatan yang dibutuhkan tersebut. Oh iya, betul sekali ya, bagus jawaban dari Mas Rafid. Pertanyaan kedua, mengapa susunan resistornya juga berbeda? Oke, Mas Fikhan, go. Agar dapat menghasilkan besar hambatan yang sesuai. Pertanyaan berikutnya, terkadang besar atau nilai resistor yang dibutuhkan pada suatu rangkaian listrik tidak selalu tersedia di pasaran. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, Mbak Citra, monggo. Resistor dapat disusun secara seri, paralel, atau gabungan. Sekali, bagus ya jawaban Mbak Citra. Bagaimana sih cara menyusun rangkaian resistor? Tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Dan nanti kalian membuat proyek menyusun resistor ya. Saya harapkan nanti bisa dengan semangat dan antusias. Ikut pembagian kelompoknya. Ya, sudah saya minta kalian buat di
rumah seperti itu ya, LKPD-nya ya, nanti alat dan bahannya ini secara global saya tuliskan, nanti kalian yang menyusun sendiri ya. Ini pembagian tugasnya ya, kelompok 1 itu proyeknya adalah yang pertama dengan resistor yang hambatannya adalah 667 ohm plus minus 5%, kan buatnya kalian sudah di rumah, berarti kan sudah di video ya, tempel di sini kalau sudah dibuat proyek 1 dan proyek 2, kemudian ada diskusinya nanti dijawab ya. Sekali membuatnya ini tinggal digabung saja ya antara ujung dengan nanti itu sudah seri ya. Nah, bagaimana dengan susunan yang paralel? Gabung antara ujung dengan ujungnya, berarti susunan paralel. Nah, dan rancangan proyek, nah kemarin sudah kita koordinasikan lewat grup WA, kemudian yang proyek kedua itu rangkaian paralel saja, seperti itu. Kemudian menyusun jadwal pembuatan, nah ini kemarin juga sudah kita koordinasikan lewat grup WA, juga membuat pada hari Senin, harusnya ini Seninnya 14 Juni ya 2021. Scoring proyek saya lakukan melalui grup WA. Tinggal memutarkan video nanti hasil proyek yang sudah kalian lakukan di rumah, kemudian sama presentasi hasil diskusi di LKPD-nya. Oke, Mas Fikhan ya mau mempresentasikan. Saya dari kelompok 3 akan membuat penyusunan resistor dengan proyek pengembangan untuk resistor sebesar 2100 ohm plus minus 5%. 98,2. Dapatkan resistor dengan besar nilai 2100 ohm. Kita harus menyusun ketiga resistor secara seri. Seperti ini. Mantap ya, terima kasih Mas Fikhan, Mas Fahmi, bagus sekali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, desain rancangan proyeksi 1. Proyeksi 1 dengan besar 2100 ohm plus minus 5%. Jadwal pembuatan proyek presentasinya hari Rabu 16 Juni 2021. Sudah Ya Bu. ditempel, oke. Yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Susunan resistor 2 81,3 ohm. Nilai hambatan yang disusun secara seri lebih besar daripada yang disusun paralel, karena untuk rumus R total seri yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Nilai hambatan untuk resistor yang disusun secara paralel itu lebih kecil daripada yang disusun secara seri. Ya. Ya, ini hasil proyeknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan dan laporan proyek kelompok kami. Proyek praktik dilakukan oleh saya dan Alvin, sedangkan Hafifi sebagai kameramen. Lain perencanaan proyek pertama yaitu dengan jumlah 667 plus min 5% ohm. Alat dan bahan 1, 3 resistor
dengan total 1000 ohm. 2 multimeter dari plus 1 per R3 per 978 sama dengan 651,4 ohm. Yang disusun seri, nilai hambatan yang disusun seri lebih besar daripada yang disusun paralel. Bagaimana nilai hambatan untuk resistor yang disusun paralel? Nilai hambatan yang disusun paralel lebih kecil daripada yang disusun seri. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Bagus sekali, saya sangat berterima kasih dan senang untuk kalian semua. Biar semangat nih karena udah siang ya. Dari presentasi yang sudah dilakukan, nah adakah yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi teman-temannya tadi? Saya, Bu. Oke, monggo Mas Edi. Mengapa besar hambatan yang kami ukur dengan melalui perhitungan terdapat selisih atau hanya mendekati, Bu? Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa kok hasil perhitungan dan pengukuran itu tidak sama persis? Karena pada resistor terdapat toleransi, Bu. Oh iya, betul sekali. Jawabannya luar biasa Mas Handi. Betul bahwa ke dalam resistor itu terdapat toleransi atau rentang itu tadi. Toleransinya 5%, Bu. Oke, 5% ya. Kenapa kok bisa 5%? Karena gelang warnanya berwarna emas. Oh iya, betul sekali. Bagus ya Mas Hafifi, ini berarti sudah memahami tuliskan 5% agar ada rentang. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kita akan mendapatkan nilai resistor yang sama persis. Untuk satu resistor yang warna gelangnya sama saja, tadi ketika diukur tidak semua sama ya, membutuhkan resistor dengan nilai tertentu, maka ketika masuk di rentang tersebut, maka bisa digunakan karena itu sudah masuk ke dalam nilai yang sudah kalian lakukan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, monggo Mbak Citra. Pertama, untuk mendapatkan nilai hambatan tertentu, resistor dapat disusun secara seri, paralel, atau gabungan seri dan paralel. 2. Penyusunan secara seri menghasilkan hambatan total yang lebih besar dibandingkan dengan susunan paralel untuk resistor yang sama. 3. Besar hambatan total hasil perhitungan sesuai dengan perhitungan secara langsung walaupun nilainya tidak sama persis karena resistor memiliki nilai toleransi. Bagus sekali Mbak Citra, terima kasih sudah memberikan kesimpulannya terjadi karena masing-masing resistor memiliki toleransi. Muatan materi dan susunan seri itu berderet seperti ini juga disebut sebagai rangkaian bagi tegangan. Paralel gambarnya seperti ini. V1, V2, dan V3 di masing-masing hambatan itu sama, hanya arusnya yang berbeda. Kemudian ini ada contoh soal yang diketahui adalah R1-nya 16 V-nya, hitung R total itu V sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 4,8 ohm atau sama dengan 9,6 volt. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya nanti akan saya bagikan kuis yang linknya saya bagikan melalui WA group. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Terima kasih sekali sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat ilmu yang kita peroleh hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.